Hai guys, balik lagi bareng admin di sini. Seperti biasa di sini admin akan menceritakan film horor kembali. Film horor dari Indonesia yang berjudul Jailangkung Sandekala. Cerita mitos atau cerita rakyat dari suku Sunda. Sandekala sendiri adalah suatu makhluk dari golongan bangsa jin yang muncul di saat pergantian waktu dari sore hari menjelang maghrib. Konon katanya makhluk tersebut mengincar anak-anak yang masih bermain di luar rumah. Sebagian dari kalian pasti pernah mengalami waktu kecil kalau hari sudah mau menjelang maghrib, pasti orang tua kita menyuruh untuk segera masuk ke dalam rumah dan melarang kita berada di luar. Dan sandekala ini bisa dikatakan beneran nyata terjadi di dunia nyata. Jadi pastikan kalian simak video ini sampai dengan selesai. Dan sebelum lanjut, alangkah baiknya gunakan headset kalian agar suasana horornya lebih berasa. Kasus ini terjadi di sebuah daerah terpencil yang berada di daerah Jawa Barat. Saat itu, waktu sore menjelang maghrib, terlihat Pak Sutri yang menggenggam sebuah boneka aneh dan juga menyeramkan. Dengan wajah yang semuanya terlihat tegang, mereka meyakinkan dirinya untuk melakukan ritual terlarang. Ritual tersebut mereka lakukan atas perintah dari seseorang yang memerintahkan mereka. Di dalam boneka itu tersimpan sebuah lembaran kertas yang tertulis sebuah mantra-mantra. Antara ragu dan takut, tapi mereka tidak ada pilihan lain. Terpaksa, mereka pun mengucapkan mantra-mantranya. Jailangkung, didir ayah hajatan. Hajatan leletikan. Samping tadi ordang. Wih, tadi antar. Dan beberapa saat kemudian, boneka itu berdiri dengan sendirinya. Lalu terdengar suara anak kecil yang memanggil mereka. Apa yang mereka lakukan saat ini adalah untuk mencari keberadaan Rania, anak mereka yang hilang. Dari mantra tersebut, ternyata membuka jalan bagi mereka untuk menuju ke alam goib. Dimas sebagai ayah pun mencoba masuk ke lubang tersebut. Sayang. Dan tiba-tiba saja ada sesosok yang menarik Dimas. Dia kembali namun dengan kondisi kepalanya yang sudah terbalik. Satu tahun kemudian, cerita beralih kepada keluarga Adrian. Kala itu, keluarga Adrian yang sedang liburan ke suatu daerah. Liburan road trip keluarga mencari pemandangan indah dan mencari spot untuk bersuah foto. Dalam perjalanan mereka melihat di pinggiran danau ada tempat yang bagus. Sayang untuk dilewatkan, mereka pun memutuskan untuk berhenti sejenak. Niki yang terlihat dari tadi memperlihatkan wajah yang tidak senang. Niki sedang marah karena dia tidak diizinkan oleh ibunya untuk kuliah di luar negeri. Diketahui kalau ternyata Sandra sendiri sebenarnya bukanlah ibu kandung Niki. Adrian menikahi Sandra di saat Niki masih kecil. Tidak mudah bagi Niki untuk bisa dekat dengan Sandra. Walaupun Sandra hanya sebagai ibu tiri, tapi Sandra sudah menganggap Niki seperti darah daging dia sendiri. Cuaca pada sore hari di tempat itu memang sangatlah indah, membuat Kinan pun terlena dan keasikan mengambil foto sebanyak mungkin. Kinan yang bersemangat membuat Niki yang dari tadi terus mengikutinya merasa kelelahan. Sesampainya mereka di tepian danau, Kinan yang masih asik sendiri. Sementara Niki tak tahan ingin ke toilet dan meminta Kinan untuk menunggunya sebentar di sana. Tanpa rasa takut, Kinan masih saja asik membuat video vlognya. Namun sepintas ada sesosok yang tertangkap oleh kamera handphone. Kinan pun berbalik arah, tapi di sana tidak ada siapa-siapa. Lalu dia dikagetkan oleh seorang nelayan yang muncul tiba-tiba ke permukaan. Sedikit berbincang-bincang, lalu orang itu pun menyuruh Kinan untuk segera kembali pulang karena hari sebentar lagi akan gelap. Awalnya orang itu ingin mengantarkan Kinan karena takut kalau Kinan tersesat di jalanan, apalagi dia yang harus melalui hutan. Tapi Kinan menolak dan berkata kalau dia bisa pulang bersama dengan kakaknya. Disinilah awal mula petaka itu terjadi. Kinan dan Niki terpisah di dalam hutan sendirian dengan kabut yang sudah mulai turun. Dia pun malah menjadi lupa arah jalan menuju kembali pulang. Kinan mulai panik mencoba memanggil-manggil Niki,
Ditambah dia sepintas melihat ada sosok wanita berambut panjang yang sedang memperhatikan dirinya. Walaupun dia tidak dengan jelas melihatnya, tapi Kinan yakin kalau itu adalah sesuatu yang mengerikan. Jalan yang dilalui malah membuat Kinan lebih jauh masuk ke dalam hutan. Dan tak sengaja Kinan menginjak sesuatu yang ternyata itu adalah sebuah boneka aneh dan menyeramkan. Lalu tiba-tiba saja ada sesuatu yang menarik Kinan. Sementara Nikki yang baru saja keluar dari toilet, dia yang kini sudah kehilangan Kinan mencoba menghubungi pihak handphone, namun di tempatnya Nikki tidak ada sinyal sama sekali. Kinan! Kinan! Dia pun bergegas kembali ke mobil dan memberitahukan kepada ayah dan ibunya. Gimana sih, Nick? Langsung voicemail lagi. Niko, kamu tinggal sih, Nik. Tadi kemana arahnya? Keadaan mulai menjadi panik karena kondisi yang sudah hampir gelap. Adrian bersama Nikki kembali untuk mencari Kinan, sementara Sandra diminta untuk menunggu di mobil. Sampai malam tiba, mereka tak kunjung menemukan Kinan. Hingga Adrian pun harus menghubungi bantuan polisi dan tim evakuasi untuk mencari keberadaan Kinan. Maaf mas. Setelah sekian lama dalam pencarian, namun sama sekali mereka belum juga menemukannya. Bahkan mereka sama sekali tidak menemukan adanya jejak Kinan. Majid sebagai kapten polisi yang menangani kasus Kinan seperti menganggap kalau kemungkinan Kinan tidak akan pernah ditemukan lagi. Adrian yang mendengar hal itu pun sedikit emosi dan marah karena dia yakin kalau Kinan masih hidup. Karena kondisi sudah sangat larut malam ditambah turun hujan, Majid menyarankan untuk mereka istirahat dan melanjutkan pencarian pada esok harinya. Apalagi Sandra sedang dalam keadaan hamil. Kebetulan ada pos polisi yang tidak begitu jauh dari sana. Mereka bisa menempati tempatnya untuk sementara waktu. Di rumah itu kita diperkenalkan kepada Faisal, keponakan dari Pak Majid. Faisal yang tinggal di rumah tersebut. Dan untuk sementara waktu mereka yang akan tinggal di sana. Pada esok harinya pencarian pun dimulai kembali. Nikki, Sandra dan dibantu oleh Faisal yang masuk ke dalam hutan. Setelah beberapa jauh mereka mencari, namun masih belum ada tanda-tanda keberadaan Kinan. Persediaan air minum pun sudah mulai habis. Di dalam hutan itu tak sengaja Faisal menemukan ada sebuah pemukiman warga. Kebetulan persediaan air mereka yang sudah habis dan Sandra juga yang sudah mulai kelelahan. Mereka lalu mendatangi rumah warga untuk sekedar meminta minum. Milarian sahanya. Dan bertemulah mereka dengan penghuni rumah itu, seorang wanita tua bernama Saija. Dengan berbahasa Sunda, Saija mempersilahkan mereka untuk masuk. Saija pun mendengar kabar kalau ada orang yang hilang, namun sama sekali dia tidak pernah melihat anak yang dimaksud. Kalau dilihat Saija sepertinya orang baik, warga kampung yang biasanya peduli terhadap sesama. Saija tahu kalau Sandra kelelahan karena banyak berjalan. Dia menawarkan diri untuk menolong Sandra dengan sedikit memberikan pijatan agar mengurangi rasa lelahnya Sandra. Sementara di luar sana, cuaca yang akan turun hujan. Karena kasihan melihat ibunya yang sudah kelelahan, Nikki dan Faisal berencana yang akan membawa mobil dan kembali lagi menjemput ibunya dengan mobil. Di tengah perjalanan, handphone Nikki yang tiba-tiba berbunyi, menandakan kalau handphonenya mendapatkan sinyal. Dan dari sebuah aplikasi pencarian perangkat, di sana justru Nikki menemukan keberadaan handphone Kinan yang tidak jauh. Nikki lalu segera mengikuti arah dari aplikasi untuk mencari keberadaan handphone Kinan berada. Di tengah hutan, mereka menemukan sebuah boneka yang tergeletak. Begitu juga suara dari handphone Kinan persis ada di dekat boneka itu. Faisal merasa adanya firasat buruk ketika melihat bonekanya dan meminta kepada Nikki untuk segera pergi. Namun justru Nikki malah membawa bonekanya. Mungkin dari boneka tersebut bisa menjadi petunjuk bagi mereka. Dari bekas boneka ada sebuah lubang dan anehnya suara handphone Kinan terdengar dari lubang tersebut. Nikki memberanikan diri untuk memasukkan tangannya ke dalam lubang itu. Namun tiba-tiba saja ada yang menarik tangan Nikki. Mereka yang melihat adanya sosok makhluk yang sangat mengerikan membuat Nikki dan Faisal berlari terbirit-birit.
Setelah bertemu dengan ayahnya, Niki tidak menceritakan apa yang barusan terjadi. Dia malah meminta sang ayah untuk menjemput ibunya yang masih berada di rumah warga. Setelah diselidiki lebih dalam, Majid memberitahukan kepada Adrian kalau sebenarnya di tempat ini sering terjadi kasus-kasus anak yang hilang. Dan sampai pada saat ini, semua kasus anak-anak yang hilang mereka kembali, namun hanya tinggal jasadnya saja. Di rumah Sandra yang tidur sendirian, dia terbangun sembari menunggu Adrian dan Niki yang belum pulang. Di rumah yang tiba-tiba saja malah mati lampu. Awalnya Sandra tidak merasakan takut sama sekali. Namun terdengar ada suara-suara dari dalam kamar Niki. Sandra kira mungkin itu Niki yang sudah kembali pulang. Dan setelah dia melihatnya pun, terlihat Niki sudah tertidur dengan ditutupi selimut. Beberapa saat kemudian, handphonenya yang berbunyi menunjukkan telepon dari Niki. Sedikit mulai merasa ada yang aneh. Sandra mencoba mengangkat telepon itu. Dan ternyata... Jalan. Masih agak jauh nih sama Faisal. Mama sendirian. Lalu itu siapa yang tertidur di dalam selimut? Antara ragu tapi dia juga sangat ketakutan. Hanya untuk memastikan, Sandra memberanikan diri membuka selimutnya. Di dalam kamar mandi, Sandra diperlihatkan Kinan yang meminta tolong. Dia pun membuka pintu kamar mandi, tapi ternyata di sana tidak ada siapa-siapa. Tak lama kemudian, terlihat sesosok hitam tinggi yang sedang menggenggam Kinan. Sandra yang mencoba menghindar, namun dia yang malah terjatuh hingga pingsan. Dia tersadar kembali dan menceritakan apa yang tadi dia alami. Namun Adrian hanya menganggap kalau Sandra hanya berhalusinasi saja. Faisal melihat boneka itu tergeletak ada di kamarnya Niki. Di keesokan hari pencarian menelusuri ke seluruh pelosok wilayah. Adrian bersama Maji yang akan menemui seseorang yang tinggal di daerah hutan. Mungkin saja orang tersebut pernah bertemu dengan Kinan. Sementara Niki bersama Faisal menyelidiki berkas-bekas kasus anak hilang yang pernah terjadi sebelumnya. Faisal merasa kalau boneka itu adalah penyebab ibunya Niki mendapati gangguan dan melihat Kinan. Dari berkas-berkas itu ditemukan awal mula terjadi anak hilang pada tahun 2000-an. Dan terakhir terjadi pada tahun 2015 seorang anak kecil bernama Rania. Dari semua kejadian anak yang hilang, mereka ditemukan kembali namun dalam keadaan sudah mati. Dan anehnya dengan posisi keadaan yang sama, yaitu kepala mereka yang sudah terbalik. Di lain sisi, orang yang ditemui Maji dan Adrian adalah Kang Sono, orang yang memang pernah bertemu dengan Kinan sebelumnya. Kang Sono mengaku hanya bertemu sebentar dan setelah itu dia sudah tidak tahu apa-apa lagi. Tapi Adrian yang melihat isi rumah Kang Sono justru menemukan rompi yang bekas dipakai Kinan. Karena merasa terdesak, Kang Sono pun langsung berontak dan mencoba untuk kabur. Hingga membuat Majid harus menembak kaki Kang Sono. Tak lama Majid mendapat telepon yang mendapatkan kabar bahwa ditemukannya mayat seorang anak kecil. Mendengar itu, Adrian merasa sudah hilang harapan. Mereka pun lalu menuju ke rumah sakit. Dan setelah diselidiki, ternyata mayat yang ditemukan adalah mayat anak perempuan, anak yang hilang pada 1 tahun yang lalu. Polisi menyelidiki lebih lanjut, mungkin saja mayat tersebut ada ikatannya dengan hilangnya Kinan. Niki yang diam-diam masuk melihat jasad anak kecil itu. Dan ternyata memang benar kalau itu adalah mayatnya Rania. Tapi tiba-tiba Niki mendengar suara teriakan Kinan dari dalam tasnya. Niki masih mau boneka tersebut. Dan kini jasad Rania berubah dan memperlihatkan Kinan yang sedang sekarat meminta tolong. Tapi Kinan yang ada dalam genggaman makhluk hitam. Ada Kinan di dalam sel. Sementara itu Sandra kembali menemui Saija. Sandra menemui Saija bermaksud menitipkan makanan kesukaan Kinan. Jika suatu hari nanti mungkin saja Saija menemukan Kinan. Dengan senang hati, Saija menerima dan akan membantu. Saat Sandra yang akan kembali pulang, tiba-tiba saja Sandra mengalami sakit yang luar biasa dalam perutnya. Dengan terpaksa akhirnya Sandra pun harus mampir kembali ke rumah Saija.
Niki dan Faisal kembali ke pos polisi untuk melihat barang bukti para korban. Didapati barang bukti yang semuanya sama, yaitu sebuah boneka, tapi hanya bonekanya yang sudah hancur. Namun dari pecahan boneka itu, mereka menemukan ada sebuah potongan kertas. Semakin membuat Niki pun menjadi curiga dengan bonekanya. Dan ternyata di dalam boneka yang masih utuh memang tersimpan ada sebuah kertas. Ketidaktahuan mereka, justru Niki malah membacakan mantra-mantranya. Tak lama datang polisi lain yang membawa narapidana. Polisi itu memborgolnya di ruangan itu bersama mereka dan meminta kepada Faisal untuk menunggunya sebentar. Sandra yang masih berada di rumahnya Saija. Ternyata Saija mempunyai seorang putri yang berada di dalam kamar. Ini enggak tua. Saija menceritakan soal Inggi, anaknya itu. Namun entah kenapa Saija begitu emosi saat dia menceritakan tentang Inggi. Wajah Saija yang tadinya begitu sangat keibuan, penuh kasih sayang, seketika berubah menjadi wajah yang penuh dendam. Dan yang membuat Sandra terkejut, tiba-tiba dia mendengar ada suara Kinan berteriak di dalam kamar Inggi. Saya dengar suara Kinan dari dalam situ. Kembali kepada Niki, dari mantra yang dia ucapkan, tak diduga boneka itu bergerak dengan sendirinya. Mereka pun semuanya sangat terkejut. Dan tiba-tiba portal menuju ke alam gaib terbuka, tepat berada di dekat si maling begal. Dari lubang itu Niki mendengar suara Kinan. Niki yang tidak mau lagi kehilangan Kinan, dia pun nekat untuk memasukinya. Sementara Faisal yang mencoba akan menyusul, sayangnya dia terlambat, portal ke dunia gaib yang sudah tertutup. Niki yang kini terjebak dengan si begal berada di alam gaib. Walaupun Saija mencoba mengalihkan pembicaraan, tapi firasat Sandra mengatakan kalau ada sesuatu yang disembunyikan oleh Saija. Adrian yang masih bersama Majid, kini dia pun mendengar suara Niki yang berada di dalam hutan. Betapa terkejutnya Sandra saat memasuki ke dalam kamar. Dia melihat jasad Inggi, anak Saija yang selama ini dia simpan di dalam kamar. Mana Kinan? Anak Neng lagi main sama anak saya. Di sini Airin ketahui kalau yang menculik Kinan sebenarnya adalah Saija sendiri. Saija mengatakan kalau Kinan sedang bermain dengan Inggi anaknya. Saija menceritakan kembali tentang Inggi saat dia masih hidup. Inggi lahir dengan kondisi tubuhnya yang tidak normal. Yang membuat Inggi sedih adalah dia tak punya teman dan selalu menjadi bahan ejek-ejekan teman-temannya. Hingga pada suatu ketika Inggi sudah tak tahan dan memutuskan untuk mengakhiri hidup dengan menenggelamkan dirinya ke dalam danau. Saija yang tak bisa hidup tanpa Inggi, akhirnya dia nekat mengambil jasad Inggi lalu dia simpan sampai dengan sekarang. Saija mencoba bertanya kepada seorang dukun yaitu Kang Sono. Kang Sono mengatakan kalau Inggi sudah berada di alam yang berbeda. Namun Kang Sono saat itu memberikan boneka Jai Langkung kepada Saija sebagai roh pengganti dari Inggi. Keberhasilan Saija memanggil roh Inggi membuat dia pun senang karena bisa bersama Inggi kembali. Saija percaya kalau arwah itu adalah arwahnya Inggi. Tapi Inggi selalu datang pada saat malam hari dan dia selalu minta kepada Saija untuk dicarikan teman. Saija yang begitu sayang kepada Inggi hingga membutakan hatinya dan semenjak saat itu dia pun nekat mencarikan anak kecil untuk dia jadikan sebagai teman Inggi. Gimana anak saya? Jangan tolong kesini sekarang juga, Jam. Niki masih berada di alam gaib dan kini dia berada di depan rumahnya Saija. Walaupun mereka berada di tempat yang sama, namun antara Niki dengan Sandra terhalang di alam yang berbeda. Setelah sekian lama dalam pencarian, akhirnya Niki berhasil menemukan Kinan. Naas si begal itu yang malah menjadi korban dari keganasan roh jahat. Mereka lalu masuk ke dalam rumah dan untung saja di sana Niki menemukan ada boneka Jai Langkung. Niki pun kembali membacakan mantra-mantranya. Dan alhamdulillahnya mereka berhasil kembali ke alam manusia, tepat di hadapan ibu mereka. Tapi tiba-tiba roh jahat itu kembali menarik Kinan. Niki tahu senjata yang bisa melukai roh jahat itu adalah dengan menusukkan boneka Jai Langkungnya.
Dengan Niki melukai roh jahat yang saya duga itu adalah Inggi, membuat Nia pun menjadi marah dan menyerang mereka secara membabi buta. Untung saja Faisal datang di waktu yang tepat dan menghadang Saija. Mereka pun lalu bergegas pergi dari sana. Faisal yang akan membawa mobil. Namun ternyata Saija belum mati. Sialnya, mobil itu susah untuk dihidupkan. Saija dengan membabi buta melayangkan pisau ke segala arah. Sekuat tenaga mereka menahan serangan dari Saija. Niki terus mendorong kepala Saija hingga kaca jendelanya pecah. Di saat bersamaan, jalur yang mereka lalui melewati portal. Tak membawa kesempatan, Faisal langsung tancap gas hingga akhirnya Saija tewas dengan kepalanya yang hancur. Di keesokan paginya, keluarga Adrian pun kembali ke kota. Dan petualangan bersama Faisal pun harus berakhir sampai di sini. Tak bisa dibohongi, antara Niki dan Faisal ada perasaan yang sama. Di akhir film Kang Sono yang tidak terbukti bersalah, dia pun dibebaskan. Yang orang dukun. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Cukup menghibur dan lumayan menakutkan. Tidak banyak jump scare dan hantunya datang secara perlahan. Dari penilaian, film ini bisa dikatakan cukup layak. Walaupun sebenarnya film ini masih banyak kekurangannya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya ceritanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.